Saya rekam dulu. Jadi hari ini kita membahas tentang penjadwalan proyek. Jadi ini berkaitan dengan hitungan-hitungan di dalam sebuah proyek. Tetapi bagaimana memperkirakan, memprediksi bahwasannya berdasarkan hitungan. Oke. Pengukuran masa proyek. Saya agak pelan-pelan dikit ini. Soalnya ini agak ribet juga sih. Ya. Kelihatannya gampang tapi ribet. Oh, ini enak ya. Warnanya gitu. Kuning aja dah. Gak kelihatan. Penjadwalan proyek. Waduh. Jadi ada istilah metode bar chart, analisis jaringan. Ya. Analisis jaringan. Apa yang pula jaringan dianalisis ya? Ya. Tapi bukan jaringan apa namanya kayak komputer, bukan. Ini menggambarkan sebagai ilustrasi bahwa itu bentuk jaringan gitu. Oke. Nah, kita lihat speknya seperti apa waktu pekerjaan proyek atau penjadwalan proyek itu. Ada 5 tahapan ini yang mesti kita perhatikan. Pertama ada kapan proyek berakhir. Ya, ini proyek terus jalan terus ya, nggak pernah selesai. Tapi ada proyek ini yang kedua ada waktu dimulai dan ada waktu berakhir. Kemudian yang kita pelajari ini ya ada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki waktu terlama dalam suatu proyek gitu, atau dikatakan istilah jalur kritis. Ya. Kemudian yang keempat bagaimana menentukan pekerjaan yang dapat ditunda dan berapa lamakah waktu maksimum penundaan yang diizinkan. Jadi ada penundaan pekerjaan gitu. Atau namanya dikatakan slack ya. Slack. Kemudian yang kelima, bagaimana menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus mendapat perhatian khusus. Nah ini, ada pekerjaan yang ya bermasalah gitu ya. Kemudian perlu dipercepat. Oke. Tujuan daripada penjadwalan ini kita tahu bahwasanya karena proyek itu sangat kompleks, sangat rumit dan banyak aktivitas-aktivitas dalamnya. Tentunya perlu kita melakukan koordinasi di situ, perlu kita merencanakan. Ya. Nah, metode yang digunakan biasanya ini, 2 metode ini, metode bar chart atau bagian balok, dan kedua analisis jaringan kerja atau network analysis. Ya. Nah, network analysis ini kita bisa melihat dan nanti bagaimana perencanaan dan pengendalian di proyek secara sistematis ya. Sehingga kita bisa dapatkan efisiensi dan efektivitas daripada pekerjaan. Oke. Kita mulai bar chart. Nah, metode bar chart, Gantt chart seperti apa? Ya. Ya. Yang jelas bentuk ini ya, secara definisi menggambarkan apa? Ada pekerjaan proyek berdasarkan kalender. Ya. Dan tiap batang mewakili satu pekerjaan proyek. Ya. Dan ada pekerjaan di daftar secara vertikal pada kolom kiri. Dan pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Nah, tujuan sendiri apa? Tujuannya mengidentifikasi terhadap unsur waktu dan urutan rencana kegiatan proyek. Meliputi waktu mulai dan waktu penyelesaian sampai waktu pelaporan atau reporting. Ya. Kita lihat contohnya apa? Nah ini. Ini model Gantt chart namanya. Gantt chart model. Ya. Jadi ada nomornya, urutannya, kemudian ada pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Bukan pekerjaannya A, bukan. Tapi pekerjaannya analisis, desain, coding, implementasi, ya, maintenance gitu. Itu ceritanya, kerjanya begitu. Kemudian ini lamanya pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan analisis, misalnya bikin proposal, bikin apa begitu ya, ini waktunya ini sampai sini. Misalnya berapa minggu gitu ya, berapa bulan gitu ya.
Kemudian pekerjaannya mendesain misalnya, oh butuh waktu ini, tapi masih ada jeda waktu. Ini dikatakan waktu slack. Masih ada jeda, ya sama begitu. Dan seterusnya sampai pelaporan. Ya. Yaitu bentuk Gantt model. Kemudian ada analisis network atau network analysis. Ada juga namanya PERT, Project Evaluation and Review Technique. Itu bentuk-bentuk daripada penggunaan daripada penjadwalan project. Oke. Berikutnya kita melihat sebuah yang topik materi daripada diagram ini, network yang kita pahami di sini, yaitu bentuknya kayak gini. Ya. Dia ada apa? Ada urutannya. A, B, C, D, E. Ya. Kenapa nggak A langsung C ini enggak? Tapi A, B ini kerjanya apa? Secara paralel. Kalau A dengan C ini secara sekuensial berurutan. Ya. Jadi di sini ada urutan rangkaian aktivitas untuk setiap pekerjaan. Pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan D. Ya. Kemudian waktu A ini ada berapa minggu? Ya. Ada berapa bulan? Ada berapa hari gitu ya. Jadi ada waktunya ditunjukkan dengan ini. Jadi diagram ini ada node, ini dikatakan 1, 2 ini node-node-nya itu ya, kejadian dikatakan, event. Ya. Yang kedua panah ini menggambarkan kegiatannya, ngapain aja di sini, berapa lama begitu ya, activity. Nah, ini ya udah ada semua. Ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan pekerjaan ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini waktunya nih. Ya, itu namanya diagram jaringan namanya. Oke, di sini ngerti ya. Kemudian hal yang penting lagi di dalam contoh tadi, ya, penamaan-penamaan atau istilah-istilahnya begitu ya. Ya. Ini katakan 1, 2, not 1, not 2. Ini kegiatannya A. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini dikatakan event. Ya, notnya. A, B, C, D namanya dikatakan activity. A, B, C, D activity. Kemudian di sini ada head event. Ini head. Ini tail. Wah. Jadi head event mengakhiri suatu aktivitas ini. Kemudian tail ini memulai, ya, mengawali. Ya. Nah di sini ada kegiatan kita lihat ya diuraikan nomor 1 ini aktivitas A dan B ya, pertama dan dikerjakan secara serentak paralel nih. Ini paralel, ini bisa paralel. Ya. Contohnya apa kegiatan yang paralel ini? Misalnya kita mau apa namanya mengcoding ya, kita bisa beli komputer kan itu paralel. Kemudian aktivitas A mengawali aktivitas C, ya. Di C ini sebelum diawali oleh A. Ya. Sebelum aktivitas A berakhir, atau aktivitas C ini belum bisa dimulai. Ini harus selesai dulu baru nih mulai. Ya maksudnya. Kemudian aktivitas E baru bisa dikerjakan setelah aktivitas C. Nah, ini selesai baru E. Maka dikatakan nih A, C, E ini berurutan sekuensial. Ya. Kalau A sama B ini paralel, dia nggak perlu ada persyarat. Kalau ini ada syarat-syarat ini. Ya. Oke. Nah ini kira-kira begitu. Nah di dalam penggambaran ini ujiannya menggambarkan ini ya. Penggambarannya itu bentuknya seperti itu. Ya. Jadi ada konsep menggambar konsep pertama ini. Setiap aktivitas yang diwakili oleh satu panah di jaringan. Tidak ada sebuah aktivitas yang diwakili 2 kali di jaringan. Tidak ada kegiatan yang kembar maksudnya. Misalnya ini A. Oh ini A lagi. Wah nggak boleh. Ini dikatakan konsep yang salah. Ya. Kemudian yang kedua juga salah juga nih. Tidak ada 2 aktivitas yang ditunjukkan oleh satu tail event ya, dan berakhir di head event. Ya. Ini kayak gini. Ini juga salah nih. Ya, nggak bisa begini. Ya.
Tapi ini bisa nanti diakali seperti ini. Ya, misalnya begini, A sama B, ini kan paralel, ya, 2 dan 3. Bisa juga begini, A dan B, ini kedua, nah, ini pakai dummy. Artinya ini 0 waktu dia. Kalau ini ada waktunya nih. Ya, tapi 0 ini dummy maksudnya. Dummy action, ya. Ini benar. Juga begini, ini juga dummy nih. Artinya menunjukkan apa? B ini bisa dimulai kalau udah ini, ya. Jadi A bisa menyelesaikan kedua, ya. Satu juga bisa menyelesaikan kedua, gitu. Bisa lewat sini, bisa lewat sini, gitu. Oke. Tapi yang D ini 0, ini mungkin ada ya. Oke, jalur kritis. Jalur kritis itu biasanya jalur yang waktu terlama begitu ya. Jadi ada dari awal sampai akhir aktivitas mana nih? Aktivitas di dalam diagram jaringan. Artinya jalur kritis menunjukkan jalur aktivitas kritis dalam proyek. Disebut kritis bila penundaan waktu aktivitas akan mengaruhi penyelesaian seluruh proyek. Jadi kalau dilakukan penundaan yang mengaruhi keberhasilan proyek itu jadi lama. Yang tidak kritis adalah kegiatan memiliki waktu yang dapat ditunda. Nah, bisa main-main nih, bisa berleha-leha. Yang waktu yang dapat ditunda dan tidak kritis dikatakan slack atau float. Float ini bukan bilang pecahan ya, tapi float dalam istilah diagram network. Jalur kritis ditunjukkan oleh waktu paling lama nih. Ya, tadi sudah sebutin awal dalam penyelesaian proyek. Artinya jika ada satu saja aktivitas jalur kritis yang tertunda, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan akan tertunda sehingga menyebabkan proyek itu tidak tepat waktu. Proyek yang bagus itu ya tepat waktu pengerjaannya. Ya. Oke. Jalur kritis, critical path. Jalur kritis tadi waktu yang paling lama ya. Jadi ada dua alasan untuk kritis ini. Waktu penyelesaian proyek tidak dapat dikurangi kecuali satu atau lebih aktivitas jalur kritis dapat dipercepat penyelesaiannya. Jadi ada yang dipercepat gitu ya. Makanya bisa. Ya. Tapi di jalur kritis ya. Kemudian penundaan aktivitas jalur kritis akan menyebabkan penundaan waktu penyelesaian proyek. Ya. Tentunya akan mengakibatkan imbas seperti itu. Kemudian penundaan jalur tidak kritis tidak akan menunda waktu penyelesaian proyek. Jadi penundaan di jalur tidak kritis tidak akan menunda waktu penyelesaian proyek. Sejauh penundaan tidak melebihi waktunya, waktu selek tadi. Itu setiap aktivitas yang tidak kritis. Penentuan jalur kritis bisa dengan dua cara. Bisa cara ini. Waktu terpanjang terlama dari setiap jalur itu jalur kritis. Atau nilai nol pada perhitungan slack. Artinya di sini nanti ada ini. Ini notnya misalnya 5, not 5. Ini 12/12. Nah, ini dikatakan 12 kurang 12 berarti 0 kan gitu. Ya. Itu dikatakan perhitungan slack. Nanti kita lihat. Nah, bagaimana cara melakukan istilah pengenalan not-notnya seperti ini? Ya. Jadi dia dibagi 3 kuadran, ini not nomor, identifikasi kejadian, ini early start time, waktu mulai tercepat. Ini dikatakan latest finish time, waktu selesai terlama. Ya. Simbolnya. Jadi kalau kita katakan ini not 3, ya, not yang ketiga, kemudian ini ES-nya 9, kemudian ini LF-nya 17. Ya. Oke, paling cepat lakukan waktu 9, paling cepat nih. Lakukan setelah waktu ke-9. Kemudian ini paling lama lakukan sampai dengan waktu ke-17. Oke. Nah, kemudian baru nih contoh perhitungan. Ya. Misal ini ngitung teknik ES, LF itu seperti apa gitu ya. Ini sebetulnya ada perhitungan sini, tinggal Anda lihat aja.
Ya, tapi akan saya berikan suatu trik yang akan lebih mudah menghitungnya. Pertama ini ada jalur A, B, C, D begini. Ya, nanti membuat ini loh ya. Kemudian ini hitungnya begini. Ini paralel ya, bisa paralel, jadi nggak ada prasyarat. 0 ditambah 9 9. Ya. 0 ditambah 10 10. Ya. 9 tambah 7 berapa? 16. Tapi kok 25 ini? Salah ya. Berarti yang ke kanan ini, waktu yang paling lama. Berarti dia ini 10 tambah 15 25. Makanya ini yang dipakai nih, jalur ini yang dipakai 25. Ya. Jadi 9 sama 7 16 ini nggak dipakai karena apa? Nanti kalau dipakai ini masalah, ini bisa terganggu kan gitu. Ya. Jadi 25. Ini 25 di atas 25, bawah harus 25 lagi nih. 25. 25 dikurang 15 hasilnya 10. Ya. 10 kurang 10 0. Ya, 0. Ya. Ini maka dikatakan jalur kritis yang ini. Kritis. Iya, sampai sini. Kritis. Ya. 10 kurang 10 0. 25 kurang 5 0. Ya. Ini ke sini 25 dikurang 7 ada 18. Ya. 18 kurang 9 9. Ya, jadi nggak dipakai. Ya. 9. Jadi ini dikatakan jalur kritis yang ini ya. Oke, ini cara ngitung ini. Nanti dipelajari lagi di rumah nih ngitungnya begini. Ya, saya ngasih waktu cepat yang ngitungnya. Oke. Nah ini udah ya sama nih. Ya, tuh. Yang tadi ya kurang ya. Nah, sama ya. Cara ngitung ini. Oke. Itu mundur. Jadi kalau ke ini dikurangin. Ini dikurangin ini, kurangin sama ini. Ini kurang ini sama dengan ini yang itu. Oke, ada yang kurang jelas itu? Contoh lagi nih. Contoh kasus. Nah, nanti di ujiannya kayak gini, ya. Saya kasih tuh soalnya kayak gini minimal kayak gini. Kalau tadi kan gampang tuh, pendek soalnya. Kalau ini panjang ini. Ya. Nah, ini nomor-nomor urutnya. Kemudian ini pekerjaannya. Nah, jadi tandain misalnya kerjanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya. Lama pekerjaan A 10, lama pekerjaan B 8, C, ya, gitu seterusnya. Ini maksudnya apa? Buat proposal, menganalisis, mendesain. Nah, ya. Tapi masih ada lagi, desain global, desain rinci, kemudian coding, ya. Buat modul, kemudian testing, kemudian implementasi misal. Kemudian ini evaluasi ya begitu. Itu cerita pekerjaan seperti itu, job pekerjaannya. Tapi diringkas saja A, B, C, D, E sampai J ya. Kemudian ketentuannya apa? Aktivitas A, B, dan C merupakan aktivitas pertama. Artinya ini paralel dia langsung bisa jalan. Aktivitas A mengawali aktivitas D. A mengawali, berarti kalau D mau dikerjakan harus selesai dulu A gitu. B mengawali batas E dan F. Jadi E, F, G ini harus B ini harus selesai dulu A gitu. C mengawali batas G. G mau dikerjakan ini harus selesai dulu ya. Sama nih. H dan J mau dikerjakan ini harus selesai dulu. Artinya pendahulu nih, pendahulu. Begitu juga I. Pendahulunya F, J pendahulunya G. H, I, dan J merupakan entitas proyek. Berarti ada 3 jalur yang terakhir. Nah, cara gambar seperti ini. Ya. Gambarnya begitu. Jadi ada dummy di sini. Ya, kenapa dummy atas dummy? Saya menjelaskan dummy ini aja. Karena ini apa? Pekerjaan G itu kita lihat ya dari awal udah. A, B, dan C merupakan entitas pertama. A, B, C kan gitu. Ya, A mengawali tes D, benar. Ini kan D, A. B mengawali tes E, F, dan G. B mana? B mengawali tes E, F, dan G, benar. Nah, makanya dia ada ini nih,
Ada dummy ini nih, ya kan gitu. Ya. Kalau ini nggak ada, ini kosong, nggak bisa itu, berarti nggak berlaku, salah itu. Ya. Ya. Kemudian aktivitas C ini mengawali aktivitas G, benar ini kan. Jadi G ini dimulai C dulu. Ya. D mengawali aktivitas H dan J. G, H dan J. G ini mana? Ini G mengawali aktivitas J. Oh ya ini pendahulu dari J. Ya. H, I dan J ini H, I dan J. Beraktivitas di akhir proyek. Nah, yang kita pahami yang dummy ini mengatakan kaitannya bahwasannya ini ada yang aktivitas D mengawali atas H dan J. H dan J ini diawali aktivitas D, makanya ada dummy di sini. Kalau nggak bisa. J itu nggak bisa jalan. Ya, harus didahului D dulu. Ya. Begitu kira-kira. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Ngerti ya? Jelas ya? Iya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini cara perhitungannya. Tadi A, ya tadi udah digambar. Ini ujian nanti gambar itu juga. Ya, seperti itu, gambar. Kemudian ini A, ya 10. Ya, misalnya. 10 dengan ini ya berarti 0 10. 10 tambah berapa nih? 22. Jadi berapa sini nih? Nah, gitu. Nah, ini caranya begini. Ya. Ini kan begini nih. Nanti kan begini nih. 10. Nah, ini kan 10. 10 tambah 22 menjadi 32 kan gitu ya. Nah, tapi ini masih kecil ini. Padahal dia ada jalur ini. 8 ditambah, nah ini kan 8 nih. 8 ya. Ini 8 ya. 8 ditambah 27 berapa? 35 ya? Oh, salah. Jadi ini nggak dipakai. Berarti jalur ini nggak dipakai. Ini 35 harusnya yang paling besar ya. Jalur ini yang dipakai ya. Oke, yang diambil yang terbesar. Kemudian ini 35 ditambah 8 berapa? Hasilnya? Sini. Jadi 43 ya, ada 43 ya. Nah, kita lihat dulu nih 43 ini. Ada nih 43. Pokoknya selama 50 hari pokoknya. Berarti ini ada yang lebih besar nih kita lihat. Ya. 8 tambah 27 35 tambah 0 ya. Kemudian 35 tambah 15 berapa tuh? 50. Berarti ada yang besar nih jalurnya, 50. Berarti di sini ada 50 diambil yang paling besar gitu ya. Ntar dulu, ini ada lagi nih. 12 ditambah 15, 27. 27 tambah 15 berapa? 27. Baru 42. Masih kurang. Jadi kurang. Jalurnya 8 tambah itu 15. 15 tambah 20, 35. Berarti jalur yang tertinggi itu nih. BE, kemudian D2 ini sama J. Itu 50. Berarti sini ada 50. Ya. Nah, ini 8, ini 50 kan gitu. Ini ya. Berarti bawahnya 50 lagi. 50 kurang 15 berapa? Nah, 50 kurang 15 35, di sini 35 kan gitu. 35 ya. Tadi berapa sini? Ya. 35 ini ke sana. Ini 35 juga kan? Ini 35. Ya, karena ini 0 tadi kan. Damnya 0, 35. 35 kurang 35 kurang 27 8 ya? 8. 8 kurang 8 0 kan gitu. Jadi sini 0. Ya, ini 0. Jadi yang terkecil nih di sini ya. Maka ini jalurnya jalur kritis. Ini sini. Ya, merah ini jalur kritis namanya. Karena waktu paling terlama ya 50.
Nah, ini ada jalur kritisnya. Ini ada hitung-hitungannya, nanti bisa Anda lihat kalau masih error ya, masih belum jelas ya. Ada yang kurang jelas? Kira-kira gitu. Jadi begitu, kalau ini dihitungnya nambah, kalau ini dikurangi bawa ke belakang. Jadi kalau begini ke sini ditambah, ya plus ini ke sana dikurang. Ya. Paham ya? Ngerti ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Ngerti ya? Ah? Paham ya? Nanti ini dilihat aja ininya, apa yang ini. Ya, dipahami. Oke? Pak, kalau yang di modul itu gambarnya hitam, Pak. Hitam. Iya, nggak kelihatan, Pak. Oh, Yang di Enggak, portal Pak. itu. di modul. Iya, yang di saya download itu hitam, Pak. Oh ya, nanti saya upload lagi. Saya belum lihat tadi. Aduh, kok bisa Iya, Pak. hitam ya? Hitam. Ya, Iya, makasih, Pak. nanti saya upload lagi ya. Iya, Oke. Ini tapi ngerti ya? paham, Pak. Paham. Oke. Ini cara pekerjaannya ini ada ya. Ini caranya nih. Cara manualnya ada nih ya. Ini ya. Nanti dilihat. Oke. Saya nggak perlu jelasin ini karena kelamaan ini ya, waktunya nanti. Ya. Yang penting kalau nggak jelas itu secara global udah saya jelasin ya. Tinggal Anda aja yang tinggal mengikuti ini. Oke, ini juga ya. Ini caranya begini. Ketahuan waktunya ya. LS Slack ya. Oke. Jadi bentuk ininya ya. Nah, kira-kira gitu. Ada yang kurang jelas? Nah, soalnya kayak gitu ya. Soalnya kayak gini. Kemudian dikerjakan ininya. Buat ini. Buatnya seperti ini ya. Ah, kayak gini. Buatnya contohnya kayak gini. Ya. Ya, buatnya begini ya. Halo. Iya, Iya, Pak. Pak. Jelas ya? Pak, rekamannya diupload dong, Pak. Ah? Kan udah siap. Rekamannya. Apanya? Rekaman yang ini, Pak. Udah Bapak saya upload. jelasinnya Cuman biar katanya gelap. Udah saya upload itu. enggak, ini kan Bapak. Oh, ini Bapak record kan? Hah? Maksud Devi kayak yang di record ini di-upload juga gitu, Pak. Oh Di gitu. YouTube atau di mana biar bisa belajarin lagi. Oh iya. Oke. Jangan tadi ada penjelasan itu, Pak. Iya. Perhitungan. Oke. Jadi Iya, cara-caranya ini diupload. Iya, apa yang Bapak jelasin? Oke. Videonya. Iya. Terima kasih. Saya taruh di ini apa di YouTube Pak. ya? Saya taruh di Iya, YouTube. Pak. Makasih. Iya, Pak. Tapi Iya, Pak. subscribe and like ya. Iya, siap, Pak. Ya, siap. Oke, kalau gitu udah. Udah belum? Ada lagi yang ini? Yang mau ditanyakan? Udah mau maghrib. Ya, nanti saya coba lihat lagi ininya apa. Modulnya apa? Katanya hitam tadi. Kalau gitu saya mau capture dulu di udah maghrib ya. Yang penting udah absen. Oke. Yang hadir 30 orang. Saya capture dulu. Tapi kalau nggak ngerti bisa ditanya ya. Melalui WA, melalui apa, email boleh ya. Sebelum ujian nanya, jangan ujian pada saat ujian nanya gitu. Aduh, saat ujian nanya ya gimana mau jawabnya. Oke. 1, 2, 3. Saya capture dulu halaman pertama. Tunggu dulu. Satu lagi. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oh, ini masuk nih. Oh, mana nih? Kok langsung hilang? Siapa tuh? Saipul. Mana? Oh, Emri Pai langsung hilang nih. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih. Oke udah ya, makasih. Ya, Pak, Ya, Pak. sama-sama Pak. terima kasih atas perhatiannya. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat maghrib. Yang hilang siapa itu?